Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, bertemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan tekanan bagian 3, dimana pada tekanan bagian 3 ini Bu Endah mau jelaskan tentang bejana berhubungan atau pipa U. Apa itu bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana yang memiliki 2 atau lebih tabung dengan bentuk bervariasi dan saling berhubungan. Di dalam bejana berhubungan itu menyatakan bahwa zat cair yang homogen itu berarti merata ya, dengan massa jenis yang sama, artinya zat cairnya sama. Pada bejana yang berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama atau sejajar. Seperti ini contohnya. Jadi walaupun bejananya dimiringkan, maka permukaannya akan tetap sama dan sejajar. Oke ya. Oke. Nah, untuk konsep bejana berhubungan itu seperti ini dalam perhitungannya. Oke, misalnya di sini ada bejana berhubungan dengan 2 mulut yang terbuka diisi dengan air sehingga tinggi permukaan air di kedua mulut adalah sama ya. Nih, jika di salah satu sisi kita isi, misalnya di sisi mulut sebelah kiri kita isi dengan minyak, maka permukaan air di sisi kiri akan turun sejauh X. Minyak sama air, massa jenisnya lebih besar air sehingga air ada di bawah. Oke ya. Jika di sebelah kiri kita isi minyak, maka permukaan air yang ada di sebelah kiri akan turun sejauh X. Nah, kalau di sebelah kiri permukaan air turun sejauh X, otomatis di sebelah kanan permukaan airnya akan naik sejauh X. Oke ya. Sehingga perbedaan ketinggian air perbedaan air di kiri dan di kanan menjadi ini turun X, ini naik X, berarti H airnya atau H2 di sini adalah perbedaan ketinggian air di kiri dan di kanan jadinya 2X ya, seperti ini. Jadi H air 2X, sedangkan H air itu adalah H2 di sini. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil di sini titik 1 dan titik 2, yaitu tekanan. Kita ambil titik airnya. Di sini air di kaki yang kiri, di sini air di kaki yang kanan. Nah, tekanannya adalah sama. Jadi tekanan di titik 1 dan di titik 2 itu sama. P1 sama dengan P2. Di titik 1 tekanannya seperti kemarin kita belajar tekanan di dalam zat cair, maka akan berlaku Rho 1 kali G kali H1, dimana 1 ini adalah menyatakan minyak, dan di kedua di kaki yang kanan itu di tekanan kedua itu adalah Rho 2 kali G 2 kali H2. Nah, untuk di sini G nya sama karena sama-sama berada di tempat yang sama, sehingga akan berlaku rumus Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, untuk dalam contoh di sini, 1 itu adalah minyak, 2 itu adalah air, begitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya, sebelum ke contoh soal, oke, syarat berlakunya hukum bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan itu akan berlaku jika zat cair dalam bejana itu adalah zat cair yang sama, terus zat cair dalam keadaan seimbang atau diam. Jadi diem ya posisinya, nggak digoyang-goyang. Oke. Nah, sedangkan sifat atau hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika berada pada kondisi berikut ini. Yang pertama, bejana berhubungan berisi lebih dari satu macam zat cair yang tidak dapat bercampur, jadi dia tidak homogen. Zat cair yang massa jenisnya lebih kecil, maka permukaannya akan lebih tinggi. Seperti yang tadi teman-teman, waktu dia hanya air aja, maka permukaannya sejajar. Tapi setelah diisi minyak, sedangkan minyak sama air zat cair massa jenisnya berbeda, maka massa jenis yang lebih kecil akan lebih tinggi posisinya, gitu ya. Terus salah satu mulut bejana berhubungan ditutup sehingga tekanan di permukaan zat cair tidak sama. Permukaan zat cair dalam bejana yang mulutnya tertutup lebih tinggi dibanding dengan permukaan zat cair pada mulut bejana yang terbuka atau tidak tertutup. Oke ya. Jika dalam bejana berhubungan terdapat pipa kapiler,
Itu nggak bisa juga. Jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cairnya bergerak, itu juga tidak berlaku prinsip bejana berhubungan. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah bejana diisi air, kemudian dituangkan minyak di kaki kiri lainnya sehingga tinggi minyak 20 cm. Ini tinggi minyak 20 cm terhadap garis keseimbangannya. Ini garis seimbangnya. Berapa tinggi air terhadap garis seimbang jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Oke ya. Nah, seperti ini nih, air sama minyak teman-teman akan berlaku, maka Rho air dikali H air akan sama dengan Rho minyak dikali H minyak. Tinggal kita masukkan. Rho airnya 1 gram per cm kubik dikali H airnya nggak tahu, sama dengan Rho minyak 0,8 gram per cm kubik dikali H minyaknya 20 cm. Nah, kita tinggal ini gram per cm kubik, bisa dicoret ya teman-teman. Jadi 1 dikali H air adalah H air. H air berarti 0,8 dikali 20 cm. Berarti H airnya adalah 0,8 dikali 20, yaitu jadi H airnya adalah 16 cm begitu. Oke ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada sebuah pipa U terdapat air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian dimasukkan zat cair lain sehingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan air adalah 1 cm, hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Jadi di sini pertamanya diisi air, terus di sebelah kiri diisi zat cair lain sehingga zat cair lainnya itu tingginya 10 cm. Berarti ini diisi, ini turun ya teman-teman. Nah, jadi permukaan airnya jadi naik segini. Nah, jadi ini jadi permukaan airnya, jadi ini terisi jadi zat cair lain, gitu ya. Ini terisi zat cair lain, berarti ini menjadi H zat cair, gitu aja ya. Nah, terus H airnya gimana? H air adalah perbedaan ketinggian air di kedua kaki. Nah, kaki kiri sebelah sini, kaki kanan sebelah sini, berarti ini adalah H air. H airnya itu adalah 1 cm. Rho airnya diketahui 1000 kg per meter kubik. H airnya diketahui 1 cm. H zat cairnya diketahui 10 cm. Kita disuruh mencari Rho zat cairnya berapa, begitu kan? Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rho air dikali H air sama dengan Rho zat cair dikali H zat cair. Nah, untuk satuan kita tidak perlu dirubah jadi gram per cm kubik ya teman-teman. Yang penting di sini satuannya harus sama. Kalau Rho A-nya kilogram meter kubik, maka nanti Rho C-nya juga kilogram per meter kubik. Kalau HA-nya cm, berarti HC-nya juga cm, gitu ya. Nah, di sini Rho A-nya 1000 kg per meter kubik, berarti 1000 dikali HA-nya 1 sama dengan, kita tulis kilogram per meter kubik dikali HA-nya 1 cm sama dengan Rho C-nya kita nggak tahu, HC-nya adalah 10 cm. Nah, cm di sebelah kiri sama di sebelah kanan bisa dicoret, sehingga 1000 kg per meter kubik kali 1 sama dengan 1000 kg per meter kubik sama dengan 10 dikali Rho C. Berarti mencari Rho C nya 1000
kilogram per meter kubik dibagi 10 gitu. Nah, 1000 dibagi 10 yaitu 100. Jadi rho C nya 100 kg per meter kubik. Jadi dari perhitungan kita ketahui bahwa massa jenis dari zat cair tersebut adalah 100 kg per meter kubik begitu. Oke, yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih, sebuah pipa U berisi air. Ini air ya. Kemudian kaki kanan ditambahkan minyak, sehingga air di kaki kanan turun sepanjang 5 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, maka tinggi air di kaki sebelah kanan adalah gitu kan, atau perbedaan ketinggian air di kiri dan di kanan berapa, begitu ya teman-teman. Oke, sekarang misalnya gini, di sebelah kiri maaf ini tadi bukan air ya teman-teman, minyak. Jadi di sebuah pipa U berisi air, kemudian kaki kanan ditambahkan minyak sehingga air di kaki kanan turun sepanjang 5 cm. Jika massa jenis air 1000 dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka tinggi minyak di kaki kanan adalah berapa, gitu ya. Jadi misalnya di sini isinya air, maka permukaan airnya akan sejajar rata. Terus di kaki kanan dikasih minyak. Nah, karena dikasih minyak, maka di sini airnya, permukaan airnya turun. Permukaan airnya turun segini, turun sejauh 5 cm. Nah, tadi di depan sudah pernah dijelasin kalau di kiri di sini turun sejauh 5 cm, otomatis di sini permukaan airnya akan naik, gitu kan? Permukaan airnya akan naik juga sejauh 5 cm, begitu ya. Nah, terus di sini diisi apa? Di sini terisi oleh minyak. Nah, tadi. Jadi sekarang airnya jadi di sini. Ini jadi permukaan airnya jadi di sini, karena tadi awalnya di sini turun 5 cm, berarti sekarang jadi di sini. Nah, maka di sebelah kiri dia akan naik menjadi di sini. Maka yang ini akan terisi oleh minyak. Nah, sekarang berarti H airnya menjadi berapa? H air adalah perbedaan ketinggian di kiri dan di kanan. Nah, di kanan berarti tinggi airnya segini ya teman-teman nih. Ini tinggi air di kanan, di kiri segini. Berarti ini H air. Berapa H airnya? Kalau di sini turun 5, ini naik 5. Berarti H airnya adalah 10 cm. Begitu ya. Jadi H airnya adalah 10 cm. Rho airnya 1000 kg per meter kubik. H minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Maka H minyaknya berapa? Yang ditanya H minyak berarti dari sini ke sini. Ini H minyaknya berapa yang ditanya itu. Nah, perhatiin rumusnya sebenarnya masih sama ya teman-teman. Rumusnya akan sama. Rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah satuannya. Di sini H air cm, berarti H minyaknya nanti harus dalam cm. Nah, sedangkan rho air sama rho minyak satuannya nggak sama, jadi harus kita samakan dulu. Di sini kita samakan jadi gram per cm kubik. 1000 kg per meter kubik dirubah ke gram per cm kubik, itu dibagi 1000 ya teman-teman. Jadi kilogram per meter kubik ke gram per cm kubik itu dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 yaitu 1. Jadi rho airnya adalah 1 gram per cm kubik. Jadi tinggal kita masukkan rho airnya 1 gram per cm kubik dikali H airnya 10 cm sama dengan
Rho minyaknya 0,8 gram per cm kubik dikali H minyaknya. Oke ya. Nah, di sini gram cm kubik sama gram cm kubik itu bisa dicoret. Oke, jadi 1 dikali 10 cm itu 10 cm sama dengan 0,8 H minyak. Sehingga menentukan H minyaknya, nah kita mau cari H minyaknya, berarti yang jauh 10 cm dibagi sama yang nempel di H minyak 0,8. Jadi menentukan H minyak adalah 10 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 12,5 cm. Jadi kita dapatkan tinggi minyak di sebelah kanan, di kaki sebelah kanan adalah 12,5 cm. Begitu. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang bejana berhubungan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.